Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Safira Anandika dengan NIM 8590599165. Di sini saya akan membawakan slide yang berisikan materi singkat dan kontekstual dengan tema Pilar Pendidikan, Prinsip Ki Hajar Dewantara, Relevansi di Era Digital dan Refleksi. Yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Definisi pilar berarti elemen fundamental yang menopang dan memberi stabilitas pada keseluruhan struktur sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman nilai, struktur operasional, dan arah perkembangan. Ada 3 fungsi utama pilar. Yang pertama penopang nilai, yaitu nilai-nilai etika dan moral. Yang kedua penopang struktur, kebijakan kurikulum dan sumber daya. Selanjutnya penopang dinamika, yaitu inovasi, adaptasi, dan perubahan. Contoh konkretnya yaitu prinsip evaluasi berbasis kompetensi menjadi pilar yang memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Infrastruktur, misalnya sekolah dan jaringan internet, adalah pilar fisik yang memungkinkan pembelajaran dapat berlangsung. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 prinsip. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo, yaitu pemimpin atau pendidik pemberi teladan di depan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yaitu pendidik berada bersama peserta didik untuk membangun semangat dan suasana belajar. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, pendidik memberi dorongan dari belakang, memberi ruang bagi kemandirian. Makna pedagogisnya, teladan yaitu pembelajaran nilai lewat contoh konkret. Integritas guru memengaruhi karakteristik peserta didik. Kolaborasi, guru sebagai fasilitator partner yang aktif membentuk motivasi dan lingkungan belajar. Pemberdayaannya yaitu dapat mendorong inisiatif, kreativitas, dan tanggung jawab siswa. Tujuan holistiknya yaitu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan pendekatan yang manusiawi. Yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Relevansi yang pertama Ingarso Sangtulodo, yaitu teladan kini meluas ke perilaku digital, etika siber, dan jejak digital. Online guru memengaruhi peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yaitu platform digital memungkinkan guru berada di tengah-tengah, yaitu diskusi, kolaborasi dokumen, dan ruang virtual, memfasilitasi partisipasi aktif. Yang kedua, yaitu Turi Handayani, teknologi memberikan alat bagi siswa untuk eksplor mandiri, sumber belajar interaktif, memudahkan pembelajaran personalis. Selanjutnya, tantangan utama yaitu kesenjangan akses dan infrastruktur. Akses internet atau perangkat yang tidak merata menghambat pelaksanaan prinsip secara adil. Di literasi digital yang belum merata, baik peserta didik maupun guru sering kurang kemampuan kritis terhadap informasi, keamanan siber, dan etika digital. Peran guru berubah dari pusat pengetahuan menjadi fasilitator. Banyak guru yang memerlukan pelatihan pedagogi digital dan manajemen kelas daring. Resiko kehilangan teladan yaitu contoh buruknya, misalnya penyebaran hoax, perilaku tidak etis di media sosial, dan memberikan teladan negatif. Selanjutnya, fragmentasi perhatian dan kesehatan mental. Pembelajaran daring meningkatkan distraksi, burnout, dan tantangan pembentukan karakter siswa. Contoh aktualnya, pembelajaran daring di masa pandemi. Guru yang menerapkan Ing Madya menggunakan breakout rooms dan diskusi interaktif untuk menjaga semangat belajar. Keberhasilan ini tergantung pada kesiapan teknis dan desain instruksional. Kasus keamanan siber, contohnya siswa meniru perilaku tidak etis yang mereka lihat di internet, menunjukkan perlunya teladan etika digital dari guru. Inisiatif lokal di Bali, misalnya sekolah yang memanfaatkan platform lokal atau komunitas untuk menyediakan akses belajar hibrid, memperlihatkan tutor sebagai di tengah pendukung komunitas. Yang keempat yaitu refleksi singkat. Bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Pilar sebagai kerangka integratif, menerapkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara pada level pilar yaitu nilai, struktur, dan dinamika. Menciptakan sistem yang manusiawi, adaptif, dan berkeadilan. Kontribusi terhadap persoalan utama yaitu mengatasi kualitas dan karakter. Teladan guru Ingarso menanamkan integritas pemberdayaan siswa, tuturi, membentuk kemandirian dan kreativitas yang dibutuhkan ekonomi masa depan. Selanjutnya, mengurangi ketimpangan akses.
Pilar struktur mendorong investasi infrastruktur dan kebijakan untuk akses digital yang merata, misalnya subsidi perangkat sekolah penggerak. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas guru. Pilar dinamika fokus pada pelatihan berkelanjutan yang mendesain pembelajaran hibrid. Memperkuat literasi kritis, mengintegrasikan literasi digital dan etika ke kurikulum sebagai bagian dari pilar nilai. Selanjutnya, rekomendasi singkat tindakan operasional, kebijakan, integritas prinsip Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum nasional dan standar kompetensi guru, termasuk indikator ketika digital. Investasi, targetkan infrastruktur digital untuk sekolah di daerah-daerah yang tertinggal. Dukung model blended learning, pengembangan guru, pelatihan berkelanjutan pada pedagogi digital, manajemen kelas daring, dan pembentukan karakter. Komunitas, libatkan orang tua dan komunitas lokal sebagai mitra. Ingmadia, memanfaatkan kearifan lokal untuk menanamkan nilai. Evaluasi, ukur bukan hanya capaian kognitif, tetapi juga literasi digital, perilaku online, dan kemandirian belajar. Contoh inklusif singkat. Sekolah menengah di Denpasar menerapkan program blended learning. Guru menunjukkan praktik penggunaan sumber belajar kredibel. Ingarso bergabung dalam sesi kolaboratif online dengan siswa untuk membuat suatu proyek komunitas atau Ingmadia, lalu memberikan rubrik dan sumber mandiri untuk siswa menyelesaikan proyek secara otonom. Tuturi, hasilnya peningkatan ketertiban, kemampuan literasi digital, dan proyek berorientasi solusi lokal.